warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munirah Islami, NIM 2014020090. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Di antara pokok pembahasannya yaitu yang pertama menjabarkan hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, yang kedua mendeskripsikan struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945. Sebelum kita memasuki pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengerti apa sih pengertian sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara. Sedangkan menurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara dan menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya, serta hak dan kewajiban warga negara terhadap pemerintah atau sebaliknya. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu hukum dasar tertulis atau undang-undang dasar. UUD itu rumusannya tertulis dan tidak dapat diubah. Pendapat LGS Wade dalam bukunya Konstitusional, UUD menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok cara kerja badan tersebut. Jadi, Undang-Undang Dasar itu mengatur mekanisme dan dasar dari setiap sistem pemerintahan. Undang-Undang Dasar itu juga memiliki sifat-sifat, di antaranya yang pertama, rumusannya merupakan suatu hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi warga negara. Yang kedua, UUD 1945 itu bersifat supel dan singkat karena memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan memuat HAM. Yang ketiga, memuat norma-norma atau aturan dan ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang terakhir, UUD dalam tertib hukum di Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi dan sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Selanjutnya, hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Hukum dasar tidak tertulis atau konvensi adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Konvensi ini merupakan pelengkap dari aturan-aturan dasar yang belum tercantum dalam UUD dan diterima oleh seluruh rakyat dan tidak boleh bertentangan dengan UUD. Konvensi juga sebagai hukum dasar yang tak tertulis dan memiliki aturan-aturan dan timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Adapun sifat-sifat hukum dasar tidak tertulis yaitu merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, tak bertentangan dengan UUD dan berjalan sejajar, diterima oleh seluruh rakyat atau masyarakat, dan bersifat sebagai pelengkap sehingga memungkinkan bahwa konvensi menjadi aturan-aturan dasar yang tidak tercantum dalam UUD 1945. Seperti contoh, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah atau mufakat. Contoh yang kedua, praktek yang menyelenggarakan negara seperti pidato presiden. Pembahasan yang kedua adalah mendeskripsikan struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 atau menurut amandemen. Struktur pemerintahan Indonesia yaitu suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. Namun sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias Politika Montesquieu. Ajaran Trias Politika tersebut adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga,
yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang kemudian masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaannya diserahkan kepada satu badan mandiri. Artinya, masing-masing badan itu satu sama lain tidak dapat saling mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggungjawaban. Nah, teman-teman, di sini sudah terdapat gambar susunan lembaga negara sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Bisa kita lihat perbedaannya. Lihat dari gambar tersebut, dalam susunan lembaga negara Republik Indonesia sebelum amandemen, MPR kedudukannya lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk susunan lembaga negara setelah amandemen, yang paling tertinggi adalah Undang-Undang Dasar karena Undang-Undang Dasar menjadi tertib hukum Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan tentang fungsi dari masing-masing lembaga yang menjalankan pemerintahan di Indonesia. Yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lebih disingkat MPR. MPR merupakan lembaga negara, bukan lagi lembaga tertinggi setelah amandemen yang beranggotakan semua anggota DPR dan anggota DPD yang terpilih dalam pemilu legislatif. Masa jabatan MPR adalah 5 tahun, sama seperti masa jabatan DPR dan DPD. MPR paling sedikit harus bersidang sekali dalam masa jabatan dan di ibu kota negara. Fungsi, tugas, dan wewenang MPR yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai UUD. Hak dan kewajiban anggota MPR dalam menjalankan tugas dan wewenang yaitu mengusulkan perubahan pasal-pasal UUD, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, keuangan, dan administrasi. Kewajiban anggota MPR yaitu mengamalkan Pancasila, menjalankan UUD dan peraturan perundang-undangan, menjaga keutuhan NKRI dan kerukunan nasional, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Yang kedua adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau lebih disingkat dengan DPR. DPR adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat. Anggota DPR terpilih melalui pemilihan umum legislatif yang diikuti partai politik pengusung calon anggota legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari DPR Pusat dan DPR Daerah atau DPRD. Keanggotaan DPR yang berjumlah 560 orang sesuai UU Pemilu nomor 10 tahun 2008 diresmikan dengan keputusan Presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Masa jabatan ini berakhir ketika anggota DPR baru mengucap sumpah atau janji oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna. Wewenang DPR yaitu membuat undang-undang atau fungsi legislasi, menetapkan APBN atau fungsi anggaran, mengawasi pemerintah dalam menjalankan undang-undang atau fungsi pengawasan. Selanjutnya hak-hak anggota DPR yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selanjutnya lembaga yang nomor 3 yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau lebih disingkat dengan DPD. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara yang terdiri dari perwakilan dari tiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD maksimal adalah 1/3 jumlah anggota DPR dan banyaknya anggota tiap provinsi tidak sama, maksimal yaitu 4 orang. Masa jabatan sama seperti DPR, 5 tahun. Anggota DPD berdomisili di provinsinya dan berada di ibu kota negara ketika diadakan sidang. Wewenang DPD yaitu lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam Badan Perwakilan Tingkat Nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan negara Republik Indonesia. Dipilih secara langsung oleh masyarakat di Indonesia melalui pemilu, mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
Selanjutnya yang keempat yaitu presiden dan wakil presiden atau sebagai kepala negara dan wakil kepala negara. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung melalui pemilu oleh rakyat. Wewenang presiden sebagai kepala negara yaitu membuat perjanjian dengan negara lain melalui persetujuan DPR, mengangkat duta dan konsul, menerima duta dari negara asing, memberi gelar atau tanda jasa, tanda kehormatan kepada WNI ataupun WNA yang berjasa bagi Indonesia. Wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan diantaranya yaitu menjalankan kekuasaan pemerintah sesuai UUD, berhak mengusulkan RUU kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah, memegang teguh UUD, dan menjalankan seluruh undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa, memberi grasi dan rehabilitasi, memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Dan selain sebagai kepala negara, presiden juga sebagai kepala pemerintah merupakan panglima angkatan tertinggi yang memiliki wewenang juga. Antaranya yaitu menyatakan perang perdamaian, perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR, menyatakan keadaan bahaya. Yang kelima, Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi di Indonesia. Pertama, lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1. Yang kedua, memiliki wewenang dan mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap umum. Haruskan punya cara, ingat undang-undang dasar saat dulu upacara. Apa kalian ingat? Selanjutnya yaitu Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 dan 2. Yang pertama, untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UU. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, MK juga wajib memberikan putusan atas terhadap DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD. Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara, yaitu apabila terdapat sengketa antara lembaga negara atau apabila terjadi proses judicial review yang diajukan oleh lembaga negara pada MK. Yang selanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dengan pengaturan BK dalam UUD. Terdapat perkembangan yaitu menyangkut perubahan bentuk organisasinya secara struktural dan perluasan jangkauan tugas pemeriksaan secara fungsional. Karena saat ini pemeriksaan BPK juga terhadap pelaksanaan APBN di daerah-daerah dan harus menyerahkan hasilnya itu selain pada DPR juga pada DPD dan DPRD. Selain dalam kerangka pemeriksaan APBN, hubungan BPK dengan DPR dan DPD adalah dalam hal proses pemilihan anggota BPK. Wewenang BPK yaitu anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara atau APBN dan daerah atau APBD, serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dengan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, mengintegrasi peran BPK sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK. Yang terakhir yaitu Komisi Yudisial atau KY. Pasal 24A ayat 3 dan pasal 24B ayat 1 menegaskan bahwa calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada anggota DPR
untuk mendapat persetujuan. Keberadaan komisi yudisial tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan ini, bahwa jabatan hakim merupakan jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri. Dalam hubungannya dengan MA, tugas KY hanya dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan hakim agung, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya seperti hakim MK tidak dikaitkan dengan KY. Demikian beberapa catatan mengenai tugas dan fungsi serta hubungan antara lembaga. Terima kasih. Sekianlah pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.